Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi part 3. Usai mendengar nasihat itu, kami berdua malah diketahui oleh genderuwo yang jelas tertawanya berat juga menyeramkan. Seakan tahu jika aku berada dengan ketidakstabilan dalam mengontrol amarah diri. Seolah sosok itu mengejek, menertawaiku. Andai terlihat, mungkin dia mencibir betapa rapuhnya aku sebagai laki-laki. Udah ayo jalan aja ya. Kamu harus fokus mas, pinta Sylvia. Mendengar ajakan itu ada rasa tidak senang. Justru aku membentaknya dengan nada yang tidak sepatutnya diri ini katakan. Kalau kamu mau duluan, sana duluan saja. Aku berkata dengan nada terasa panas terbakar. Astagfirullah Mas Al, sabar. Dia semakin kuat menggenggam tanganku dengan menatap ke arah mata ini dalam-dalam. Ya Allah, maaf. Ucapku menyadari jika aku hampir dikuasai oleh mereka juga keadaan. Sudah gak apa-apa, ayo jalan saja. Semakin lama di sini malah semakin gak karuan nanti kamu. Ajaknya lagi. Kami berjalan dengan jarak yang tidak berjauhan. Dengan pelan terus naik ke atas. Malam bergulir hingga jika dipastikan mengaretnya perjalanan ini sangat terasa. Jauh dari hitungan target awal. Sudah jam 9 malam. Kami belum mendapatkan area pohon tunggal untuk mendirikan tenda. Belum dapat beristirahat dengan santai, juga mengisi perut yang terasa lapar ini. Sangat lamban, kami berdua menaiki sumbing tanpa menemukan siapa-siapa. Hingga tanah landai sedikit ke bawah, memperlihatkan lampu berkelipan di balik halimun. Pertanda tenda-tenda pendaki yang ngecamp berada di sana. Tanpa terhindar ucapan syukur mendapati kelegaan ini. Dan kami dapat sambutan dari orang-orang setelah tiba di area itu. Senyuman, juga teriakan ala pendaki terus bersautan. Dan beberapa ada yang menanyakan, hanya berdua saja? Di belakang masih ada rombongan lain tidak? Kok malam banget sampainya? Dan masih banyak lagi pertanyaan lain yang kami berdua jawab seadanya saja. Di sini aku mendirikan tenda, berencana besok pagi akan melanjutkan summit menikmati puncak gunung tertinggi kedua tanah Jawa ini. Tentu saja, dengan harapan malam ini kami dapat beristirahat dengan tenang untuk memulihkan tenaga. Setelah tempat berlindung beres, aku meminta Sylvia untuk mengganti pakaian yang sudah basah karena keringat juga air hujan tadi. Sambil menunggu dia selesai, aku menyiapkan nesting juga menyalakan kompor untuk memasak air. Beberapa perbekalan aku siapkan agar dapat dimasak oleh dia dan aku bergantian mengganti pakaian. Menata matras untuk tidur malam ini. Mau kopi apa teh tawar mas? Bagus teh sih, biar gak begadang kamu malam ini, ucapnya. Iya neng, terserah, saya ikut aja, jawabku dengan duduk menghadap kompor menghangatkan diri. Boleh senyum dikit, biar alam malam ini tahu kamu baik-baik saja, pintanya dengan bercanda. Aku yang hanya memberikan senyuman itu sebagai tanda berterima kasih padanya yang sangat peduli. Entah jadi apa, andai aja aku datang ke gunung ini sendirian, seperti planning gilaku beberapa hari lalu, yang tetap ingin mendaki meskipun tanpa kawan. Sylvia bagai diutus Tuhan menemaniku kali ini, dengan bertujuan selalu menjadi penenang dalam kekacauan emosi diri. Tuhan selalu mempersiapkan orang-orang hebat dalam berbagai tujuan dengan niat yang baik juga. Dalam tenda aku jadikan carrier juga tas dia sebagai pembatas kami berdua.
setelah kami masuk dalam sleeping bag bersiap-siap tidur. Belum juga aku merebahkan badan, terdengar teriakan seorang wanita dari luar. Denger nggak? Aku langsung bertanya pada Sylvia. Iya, denger mas. Siapa itu? Ucapnya sama penasaran. Aku langsung keluar tenda, dibarengi dengan beberapa pendaki di area ini. Semua menuju sebuah tenda salah satu rombongan yang temannya kesurupan. Hal itu yang membuat panik teman-temannya yang memakai cewek yang terus berteriak, menggeram juga mengancam dirinya sendiri. Ada beberapa orang langsung mendoakan, tetapi ada juga yang datang hanya menonton, memastikan apa yang terjadi, sepertiku ini. Seorang pemuda perawakannya kecil, lalu memencet jempol gadis itu dengan membacakan doa lalu menarik sekuat-kuatnya. Terlihat perlawanan dari sosok yang merasuki pendaki itu. Terjadi adu mulut, bahkan si pemuda yang mencoba membantu ini sempat diludahi berkali-kali. Pengobatan itu cukup lama, sampai akhirnya dedamit itu dapat terlepas, dan si pendaki wanita itu pingsan setelah diberikan air doa. Beberapa orang bertanya, kenapa bisa sampai kesurupan? Temannya hanya memberi jawaban kalau dia habis kencing. Mungkin secara tidak langsung ada yang terganggu. Lalu semuanya bubar pulang ke tenda masing-masing. Kesurupan itu terulang lagi sebelum kami dapat tertidur. Lelembut itu belum bisa benar-benar diusir, hingga kembali membuat gadis tadi melakukan hal yang sama seperti tadi. Kami yang cuma bisa membantu doa di sana, terus mengadakan doa bersama setelah kedua kalinya pengobatan itu berhasil. Jam 3 dini hari, mata ini tidak sanggup lagi terjaga. Badan sudah benar-benar lelah. Aku memutuskan mengajak Sylvia untuk beristirahat. Pagi buta membangunkanku karena alarm di jamku sudah berbunyi. Subuh pun hadir. Aku membangunkan gadis itu lalu mengajaknya untuk berwudu dari air botol yang sudah kami persiapkan. Usai beribadah, aku mengajaknya untuk jalan ke atas, meninggalkan semua peralatan di dalam tenda. Meski dalam perjalanan matahari sudah mulai memerah, kami dapat menikmati semesta yang kian terlihat itu. Beberapa kali Sylvia meminta untuk difoto sebagai pengabadian perjalanan di Gunung Subi ini. Pagi ini sangat memberikan ketenangan. Alam terbuka dengan sangat indah. Dan kini kami berdua berdiri melawan angin di atas ketinggian, menatap lautan awan putih yang dihiasi gunung-gunung terlihat puncaknya saja. Subhanallah, indahnya. Sylvia mengucap syukur berdoa. Di sini, bawah langit, aku menengadah, menerawang birunya langit, dan mencoba meminta pada Tuhan agar ditinggalkan semua beban hati ini. Ubah kesedihan menjadi kebahagiaan. Tidak luput dari rutinitasku yang selalu bersujud mendoakan kedua orang tua yang sudah tiada di dunia fana ini. Sang guru, saudara, sebagai penutupan pencapaian suatu perjalanan. Inilah obat hati. Ini yang selalu aku inginkan. Selalu menjadi impian. Merajut kenangan dengan sujudku agar kelak tidak pernah terlupakan. Jika jagat raya ini pernah menjadi saksi dalam simpuh yang berair mata. Dengan perjuangan menembus kabut, hujan, badai, dan gelap malam yang penuh misterinya. Gunung memberikan makna juga semangat untuk diri ini. Bukan hanya datang, menikmati alam, berfoto, lalu pulang dengan keindahan semata. Tetapi tanah Tuhan inilah yang selalu membentuk segudang rasa untuk selalu diterapkan dalam kehidupan. Rasa cinta sejatinya sang holik terus menuntun, menjaga, hingga makna kepedulian itu terbentuk. Mental pendaki yang dihajar oleh beban berat kala menempuh kesulitan, menjadikan diri belajar bagaimana berjuang, mensyukuri berkat seadanya, paham akan makna berjuang.
Mata ini juga menyaksikan wajah-wajah bahagia kala impiannya terwujud di tepian kawah ini. Mereka menyerukan suka kedamaian dengan menikmati fajar yang dihadirkan sempurna kali ini. Aku terus amati wajah-wajah itu satu persatu dengan duduk di sebuah batu. "Bagaimana perasaanmu pagi ini, Mas?" Sylvia menanyakan itu. "Alhamdulillah, tak terucapkan, Neng. Tenang, bahagia. Dan yang paling utama itu terima kasihku pada Tuhan telah menuntun kamu untuk menjagaku. Terima kasih ya." Aku sampaikan rasa terima kasihku padanya. "Sama-sama. Dah, nikmatin dulu pemandangan ini ya. Biar makin adem, baru nanti kita turun," ajaknya sambil duduk di sebelahku. Ini masih separuh perjalanan. Belum usai titian kaki ini untuk kembali turun, melewati segalanya lagi. Menerima kepuasan saat ini belum tentu nanti akan sedamai dan seaman saat ini. Hingga hampir sejam lamanya kami menikmati puncak dan memutuskan untuk kembali ke tenda. Setelah sampai, Sylvia langsung memasak sarapan juga bekal untuk di perjalanan. Aku yang membongkar tenda, mengepak barang agar langsung jalan untuk turun setelah perut kenyang. Sekali aku melirik ke arah tenda yang semalam ada cewek kesurupan itu, mereka terlihat aman, menandakan setan semalam tidak kembali datang mengganggu lagi. "Neng, turun mau pakai jaket nggak?" tanyaku. "Enggak, Mas, panas juga hari ini kayaknya," ucapnya dengan tetap dia menggoreng telur. "Oke, aku masukin ke tas ya," aku memberitahunya. "Oke Mas, terima kasih." Semua barang sudah beres aku masukkan. Ini menikmati sarapan berdua sambil sesekali membahas perjalanan semalam. Aku yang merasa bersalah telah membentaknya waktu itu kembali mengutarakan kata maaf. Dan entah terbuat dari apa hati gadis ini. Dengan senyum dia menjawab, "Tidak apa-apa Mas, lupakan saja." Kata yang sangat bijak terdengar olehku. Nasi goreng, telur dadar, dan kopi panas menu yang dia buat. Kami kini duduk menikmati dengan melihat pemandangan. Juga beberapa monyet bergerombol datang, tapi mereka tetap menjaga jarak karena pendaki di sini lumayan ramai. Dari para kelompok pendaki ada yang hendak summit, ada juga yang sedang bongkar tenda, dan sebagian lagi sudah mulai jalan turun. Perut yang aman karena kenyang, aku masih menikmati batang rokok dengan dia yang menyeruput kopinya, terus melihat ke arah kejauhan. Dirinya masih terpana dengan jagat ini. Sampai semua kelar pukul 9 pagi, aku dan Sylvia ini melangkah meninggalkan pelataran ini untuk pulang. "Kita santai aja turunnya Mas, sambil menikmati perjalanan turun," ucapnya terdengar dia masih enggan kehilangan pesona alam di Sumbing ini. "Iya Neng, slow aja." Aku mengerti permintaannya. Seperti biasa dia yang berjalan terlebih dahulu. Aku mengikuti di belakang. Teriakan orang-orang masih terdengar. Hingga 30 menit kami menuruni hamparan ilalang yang sangat luas ini. Ini hanya desu angin menerpa kami, membawa dingin di bawah teriknya mentari yang hanya terasa hangat di badan. Di sini semalam hanya dipenuhi asap alam yang pekat, jauh berbeda di pagi hari. Aura magis, ketebalan bayangan, dan suara-suara astral itu sama sekali tanpa terdengar. Indah, sunyi, ketentraman menelisik hati yang kini jauh lebih tenang. "Kayak ombak ya Mas, rumput itu disapu angin." Sylvia menunjuk ke depan. "Iya, bagus kan?" ucapku. "Bagus banget Mas, rasanya betah di sini," katanya. Sambil menikmati semua ini, kami tetap bergerak pelan karena waktu terus bergulir. Sementara kami berharap sebelum gelap sudah sampai di base camp agar bisa segera pulang ke rumah saudaraku di Malang.
Kejadian tidak terduga aku lihat ketika kami sampai di pos 3. Di sana rombongan pendaki meminta bantuan karena temannya sakit. "Kenapa ini mas?" tanyaku pada mereka. "Masuk angin kayaknya mas, perutnya kram sama muntah-muntah." Salah satu dari mereka menjawab. "Neng, kamu ada minyak kayu putih nggak?" tanyaku pada Sylvia. "Aduh, Via nggak bawa mas," jawabnya. Aku hanya membuka tas mengeluarkan kotak P3K. Yang ada hanya alkohol untuk membersihkan luka, betadin, perban, juga kasa. Obat angin kami juga sama sekali tidak beli. Ini yang selalu kurang diperhatikan pendaki. Obat-obatan setidaknya bawa lengkap untuk berjaga-jaga. Hanya koyo yang ada untuk meredamkan kram perutnya itu. Wajah cewek itu terlihat pucat dan aku tersadar jika cewek ini yang semalam kesurupan setelah Sylvia memberitahu. Agak bingung aku di sini karena di atas tadi tenda yang semalam menggemparkan kami semua masih tegak berdiri. Tetapi kenapa mereka sudah berada di pos 3? Aku ingin sekali bertanya dengan apa yang aku lihat, tapi aku urungkan karena aku takut membuat mereka malah panik. Kami ikut rombongan ini menunggu yang sakit dengan memberikannya makan juga minum sampai kembali membaik dan sanggup berjalan kembali. Mereka juga berharap ada pendaki yang datang dan membawa obat untuk gadis ini. Sampai tengah hari kami di sini. Alhamdulillah, cewek itu mulai pulih dan bisa diajak pulang. "Mas sama mbaknya depan saja, soalnya teman kami ini bakal lambat jalannya. Atau mau duluan juga gak apa-apa," kata ketua rombongan itu. "Iya, kami jalan di depan." "Barengan saja, pelan-pelan mas," aku memberitahunya. "Iya mas, terima kasih banyak mau temenin kami," jawabnya. Aku dan Sylvia mencoba mengimbangi rombongan yang berjumlah 7 orang itu. Tetapi karena sangat lambat, mereka memapa yang sakit, membuat berulang kali kami berdua menunggu. Dan berkali-kali berhenti karena gadis itu kesakitan dan meminta beristirahat. Aku mengusulkan untuk menggendong gadis itu saja bergantian, karena cowok di sini ada 6 orang termasuk aku, agar cepat turun, supaya tidak kemalaman melalui hutan di bawah sana. Tetapi justru cewek itu tidak mau menerima usulanku dan tetap ingin berjalan saja, walau pelan dan dipapah oleh temannya. Padahal menurut perhitunganku jarak antara pos 3 ke pos 2 hanya 1,5 jam. Jarak tempuh jika menurun seperti ini. Ini hampir 2 jam. Separuh perjalanan saja belum. Sementara mendung mulai terlihat dan kabut mulai turun menutup. Apa yang aku takutkan terjadi. Hujan turun dengan deras bercampur angin. Kami semua tidak dapat mengelak di tempat terbuka seperti ini. Mau mengambil ponco juga sudah terlambat. Akhirnya kami tetap melanjutkan turun menembus badai. Entah karena aku yang mengikuti jalannya Sylvia yang terlalu cepat atau bagaimana. 7 orang tadi sudah tidak terdengar suaranya lagi. Aku yang menengok ke belakang juga tidak dapat melihat bayangan mereka dari sebalik kabut. "Neng, pelan-pelan saja Neng. Kasihan orang itu belum kelihatan," pintaku pada Sylvia. Dia justru tanpa menjawab apa-apa terus saja jalan. Aku cepat-cepat menyusul lalu menarik tangannya. "Neng, sabar turunnya," ucapku lagi. "Kenapa mas?" tanyanya karena tidak menyadari sudah jauh meninggalkan rombongan tadi. "Orang tadi ketinggalan jauh, berhenti sekejap ya," aku meminta kepadanya. "Mas, ini hujan deras banget, tunggu di bawah saja, cari tempat berteduh," ucap Sylvia. Aku yang melihat dia juga merasa kasihan karena sudah mulai kedinginan. Memang terkadang sifat egois manusia akan muncul ketika dalam kondisi seperti ini. Berhenti menunggu juga tidak mungkin karena angin seakan semakin mengamuk sekarang.
Ya udah ayo turun, berhenti di shelter, kataku mengiyakan kemauannya. Hari sangat gelap, walau masih jam 3 sore. Kami terus turun sampai menemukan pos 2 dan berhenti di sana. Badan sudah menggigil kedinginan. Semua basah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku ada keinginan untuk kembali ke atas menyusul mereka dan menyuruh Sylvia menunggu di sini dengan memasak air juga menghangatkan diri. Neng, berani kan di sini dulu? Aku jemput mereka dulu, kataku. Mas, kamu serius tinggal Livia sendirian di tempat seperti ini? Kondisi seperti ini? Ucapnya dengan bibir yang membiru kedinginan. Ya sudah, masak air saja, suruhku. Aku mengikat flysheet melingkar agar kami berdua dapat bergantian ganti baju. Setelah dia beres mengganti baju, aku menyuruhnya minum kopi panas yang aku buat. Lalu aku yang ganti pakaian. Kilatan cahaya sesekali membuka gelap malam. Kami di sini menunggu saat lama hingga alam benar-benar gelap dan hujan pun berhenti. Ada 2 orang turun dari atas. Mereka yang baru saja tiba, aku menanyakan tentang pendaki 7 orang tadi. Mas, tadi melewati 7 orang, cowok 5, cewek 2, yang 1 sakit nggak? Tanyaku. 2 orang itu saling pandang dan sedikit bingung karena baru tiba dan mendapatkan pertanyaan dariku. Nggak ada siapa-siapa, Mas. Kami nggak nyalip atau lihat orang yang turun, jawabnya. Di sini gantian aku dengan Sylvia yang saling menatap bingung. Kemana 7 orang tadi? Memangnya kenapa, Mas? Tanya salah satu dari 2 orang yang duduk tidak jauh dariku. Saat aku mau menjelaskan, tiba-tiba saja Sylvia mencubitku, memberitahu tanda kalau untuk diam saja. Di sini kita tidak bisa percaya dengan apa yang terlihat. Entah yang tadi itu manusia atau bukan, juga kami tidak tahu. Dan kedua laki-laki ini apakah benar-benar pendaki, aku juga tidak bisa memastikannya. Minum, Mas. Sylvia menawari mereka minum. Boleh, Mbak. Saya minta air panasnya ya, ucap orang itu. Iya silakan, jawab kami hampir bebarengan. Aku dapat menyimpulkan mereka orang karena mau meminta apa yang ditawarkan dan membuat kopi lalu menikmatinya bareng kami. Aku masih berusaha menunggu rombongan tadi meski hari sudah semakin malam. Dan 2 pendaki ini memilih duluan lalu berpamitan meninggalkan kami berdua. Mas, sebaiknya kita turun aja deh, ucap Sylvia. Sebentar, Neng, kasihan mereka loh, kataku. Mas, logika saja. Kita berjam-jam di sini, mereka belum sampai. Bahkan 2 orang tadi nggak melihat mereka, ucapnya menyerukan agar aku paham. Iya, Neng, aku tahu. Sebentar dulu. Atau kalau perlu aku susul lagi sebentar, kataku dengan nada sedikit tinggi. Kembali kami dikacaukan oleh keadaan yang beradu argumen antara logika Sylvia dan kemanusiaan yang aku kedepankan. Kami berdua meributkan hal tidak jelas entah itu manusia atau bukan. Oke, sekarang begini saja, Mas. Mau turun atau balik lagi naik? Jujur ya, Mas, Via kalau harus naik lagi capek banget. Silakan cari mereka biar aku di sini. Aku menghentikan argumen itu. Sejenak diam, menatap ke arah Sylvia yang juga menatapku dengan mata menangis. Beberapa kali aku melihat bibirnya bergetar ingin menyampaikan sesuatu yang dia tahan. Oke, Neng, maaf. Ya sudah, kita turun, kataku padanya. Kalau mau turun itu dengan kemauan, Mas. Jangan ada keganjalan dalam hati. Pikirkan lagi, biar kedepannya tidak ada penyesalan.
katanya penuh dengan menahan emosi. Ya sudah, kita turun. Maaf ya, udah jangan nangis lagi. Aku kini hanya merasa bersalah padanya. Tentu ini sangat tidak baik bagi mental sahabatku yang jelas kacau. Karena perdebatan yang sebenarnya hanya menunda waktu kami berdua untuk turun sesuai jadwal, kini malah menghadang kembali. Dan tentu apa yang bersembunyi di balik kegelapan tengah mengawasi dengan mencoba menyeret kami ke jalur lain, agar dua manusia ini tidak dapat kembali pulang ke alam selayaknya. Hutan pinus sangat gelap. Dengan jalur yang begitu sulit, kami susuri menurun. Suara burung hantu terdengar menyeramkan, membuat suasana serasa lain. Degup jantung yang berkejaran menandakan kami tidak dalam keadaan tenang, juga siap menjamah belantara sepekat kelam ini. Angin dingin membalut diri, membuat bulu halus meremang tanpa bisa terelakkan. Pikiran disuguhkan dengan gambaran-gambaran penampakan yang akan muncul dari mana saja. Sampai langkah kaki Sylvia berhenti karena harus mencari jalan untuk menuruni dinding tanah yang tinggi, agar pohon yang menjadi satu-satunya titian agar kami dapat mencapai tanah datar di bawah sana. Ada persik gak sih mas? Tanya Sylvia karena memang harus membutuhkan tambang untuk menuruni area ini. Ada sih, moga saja sampai ke bawah karena sudah aku potong buat ikat flysheet, jawabku lalu membuka tas gunungku. Tali aku ikatkan ke salah satu pohon dan menyambungnya hingga dapat dijadikan penolong kami berdua untuk turun. Aku menyuruh Sylvia turun dengan meninggalkan tasnya agar ringan dan dia bisa lebih leluasa bergerak mencari topangan merayap di dinding alam ini. Beberapa kali dia hampir jatuh. Untung hobinya climbing dapat membantu dia ketika menjumpai medan jalur sesulit saat ini. Setelah dia sampai bawah, baru aku menurunkan dua tas kami dengan mengulurkan tambang presek ini. Aku memang sudah janggal di area ini karena sewaktu kami naik siang kemarin, tempat ini tidak begitu sulit atau se ekstrim ini. Atau ini karena keadaan malam yang gelap menjadi begitu susah dijamah. Sampai perlahan aku mulai turun dan mencari pijakan akar raksasa yang ternyata ini licin. Dengan adanya tali ini sangat membantu bagi para pendaki tentunya, hingga aku biarkan presik ini tetap terpasang di sini. Semoga dapat membantu bagi siapa saja saat hendak mengalami peristiwa yang sama seperti kami berdua. Oke, langsung lanjut yuk, ajakku setelah sampai bawah dan meraih carrierku. Ayo mas, jawabnya. Kami bergerak lagi turun. Kini jalur setapak dengan rubia liar di sisi kanan juga kiri bagai lorong yang dipadu dengan gelap harus kami lalui. Dengan kepulan asap yang keluar dari mulut juga hidung ketika bernafas, dingin semakin terasa. Walau kami sudah tidak berada di ketinggian lagi, tetapi aku dapat perkirakan jika saat ini kami masih berada di atas 1500 mdpl atau lebih. Trek yang kami jajaki jauh lebih terasa susah walau dalam keadaan turun. Jauh berbeda ketimbang dalam waktu siang hari pas naik kemarin. Gambaran mudah itu ternyata tidak selayaknya tersirat. Meski turun gunung, terkadang aku sangat menyepelekannya. Sementara kondisi sangat berbeda saat ini. Ditambah fisik semakin melemah, dan ini hanya sisa tenaga semata. 1 jam berlalu tanpa dapat menembus area hutan ini. Neng, istirahat dulu bisa ya? Bikin minum dulu.
Saya sudah mulai sesak ini, pintaku pada Sylvia. Iya mas, sini aku bantu turunkan kerilnya. Dengan cekatan dia membantuku dan mengeluarkan peralatan memasak. Air masih ada nggak kamu, Neng? Aku bertanya karena lupa mengisi botol-botol kosong di atas tadi. Punya Via masihlah 2 liter mas, amanlah itu, ucapnya yang dapat memberikanku rasa lega. Alhamdulillah, cukuplah sampai bawah nanti, balasku menjawab dia. Aku melirik ke arah jam tanganku yang ternyata mati. Berkali-kali aku pencet tuas agar dapat melihat digital jam, tetapi tanpa terlihat. Aku tidak bisa memperkirakan saat itu pukul berapa, karena jam Sylvia pun sama mati saat aku menanyakan padanya. Iya, kok sama barengan matinya ya mas? Tapi jarum jamnya masih menunjukkan pukul 10 lebih. Tetapi Sylvia nggak tahu matinya barusan atau tadi pagi. Dia memberitahu padaku. Oke, nggak apa-apa. Paling juga masih jam 9 malam saat ini. Kita santai saja, nggak perlu buru-buru, kataku melonggarkan pikiran kami berdua. Iyalah mas, santai saja, jawabnya. Aku meninggalkan dia sendiri lalu mencari tempat untuk buang air kecil. Di bawah pohon dengan semak belukar yang tumbuh, aku pipis di situ. Sampai selesai aku bersuci, lalu menyiram pohon yang terkena air seniku dengan sisa air di botol air mineral yang aku bawa. Kembali aku ke tempat Sylvia, duduk membuat kopi. Dengan sinar headlamp yang menyorot ke wajahnya, sedikit seram terlihat karena wajahnya pucat pasi. Neng, kamu sakit ya? Aku menanyakan keadaannya. Enggak mas, baik saja kok. Kenapa? Tanyanya balik. Kamu kelihatan pucat loh, ucapku. Enggak apa-apa mas, cuaca saja yang buat pucat. Nanti kalau sudah minum juga bertenaga lagi kan? Sylvia memberitahu keadaannya. Kami sudah kembali mengulur banyak waktu saat ini. Kami berdua kembali duduk meminum kopi. Dan selain itu, aku juga menyempatkan merokok. Meski di tengah-tengah keganjilan alam gelap ini, kami berdua selalu fokus dan mengobrolkan hal yang sewajarnya, agar tidak terucap perkataan sompral yang dapat membahayakan diri. 2 batang rokok dengan secangkir kopi sudah aku selesaikan. Sementara Sylvia memakan kornet telur yang dia buat tadi pagi untuk memulihkan tenaganya. Aku sama sekali tidak merasa lapar karena kopi sudah sangat mengenyangkan. Tetapi pilihan seperti yang aku lakukan ini sebenarnya sangat salah dan tidak dianjurkan. Sebagaimanapun, makan adalah utama untuk kembalikan tenaga. Juga suhu tubuh yang kedinginan seperti ini. Bergerak lagi kami turun. Sampai rasa lelah di tumit juga lutut ini terasa. Nyeri di kaki membuat aku meminta untuk kembali beristirahat dulu. Kamu gak apa-apa kan mas? Nada Sylvia khawatir. Gak apa-apa Neng, hanya butuh istirahat lagi sebentar, jawabku. Sedikit aku rasakan, resah dan berdiri mengangkat kaki bergantian untuk mengetes nyeri di lutut. Setelah aku rasa aman, baru aku mengajaknya lanjut lagi. Berulang kali aku merasakan kaku di tumit juga lutut. Tetapi aku terus mengikutinya yang tetap berjalan melewati jalur ini. Memang area yang tidak adanya toleransi, dengan menyajikan sedikit area landai agar ada rasa nyaman di kaki ini. Dalam terus menahan rasa sakit yang ku coba mengabaikannya, kini Sylvia meminta untuk berhenti. Bukan karena dia merasa sakit sepertiku,
tetapi karena dia merasakan hal aneh. "Sebentar Mas, kita berjalan sudah berapa lama sih?" Dia bertanya dengan nada kebingungan. "2 jam lebih, Neng." "Iya, kenapa belum tembus juga hutan ini ya?" Aku menyerukan kata keanehan juga yang kini aku rasakan. "Mas ingat gak area ini? Sudah kita lewati berkali-kali," ucapnya. Aku yang langsung mengamati tempat ini, meski semua hanya rumbia dan alam yang gelap. Aku dapat kenal setelah menemukan pohon liar yang menjadi tempatku kencing di dalam sana. Dan kini kami juga tepat berdiri di mana tadi kami berdua beristirahat, meminum kopi, dan aku habiskan 2 batang rokok. "Iya Neng, ini tempat kita tadi berhenti," kataku. "Via merasa lewat sini sudah lebih dari 3 kali Mas," gadis ini memberitahuku. "Hah? Serius Neng? Masa sih?" Aku yang terkejut mendengar perkataan itu. "Mas fokus dong, jeli dikit lah," katanya dengan nada terdengar kesal. "Maaf Neng, bukannya gak fokus. Aku jalan dari tadi menahan tumit sama lututku yang sakit." Aku memberi alasan yang aku rasakan. "Iya Mas, bismillah, jalan lagi kita yuk," ajaknya. Setelah mengobrolkan tempat yang kami lewati berulang kali, dan pada akhirnya kami kembali ke tempat ini lagi. Entah itu dirasa oleh Sylvia atau tidak, tapi kali ini aku yang merasakan dan melihatnya. Dengan cuek kami terus berjalan. Sekiranya 15 menit turun, kami akan sampai di tempat semula. Hingga akhirnya aku meminta untuk berhenti dan mematahkan satu pohon sebagai pertanda. Lanjut lagi kami tinggalkan tempat ini yang aku hitung sudah ke-9 kalinya melalui area ini. 2 jam tanpa berhenti dan diputar-putar di tempat ini saja. Sampai pada akhirnya lelah sudah terasa oleh Sylvia yang sudah sempoyongan berjalan hingga dia tanpa meminta berhenti langsung terduduk di tengah jalur. Aku yang berdiri di belakangnya langsung lesu setelah melihat potongan yang tadi aku patahkan. "Ih, kesini mulu dah. Kapan sampainya coba Mas?" Sylvia kesal dengan menatap ke arahku. "Daerah ini adalah Oyot Nimang atau Oyot Mimang. Yang pasti tanpa sengaja kita menginjaknya Neng. Makanya seperti ini," ujarku. "Apa itu Oyot Nimang Mas?" tanya dia karena tidak paham. "Itu istilah Jawanya. Kita menginjak akar gaib, yang mana efeknya kita terus diputar-putar di tempat ini," aku menjelaskan padanya. "Waduh, terus itu dari pohon gaib gitu Mas?" tanyanya lagi dengan rasa penasaran yang lebih besar. "Bukan pohon gaib akar itu berasal. Bisa jadi akar pohon beringin, dewan-daru, dan pohon lain. Tetapi bentuk akar ini yang menjadikannya lain dan menjadi tempat sembayamnya jin atau tempat suci para jin." Meski dilarang mengucapkan kegambelangan menyebut bangsa lain, tetapi aku dengan terang-terangan mengungkapkannya. "Bentuknya seperti apa itu akar mimang Mas?" Dia masih sangat penasaran. Bentuknya seperti apa ya? Kayak per motor gitu melingkar-lingkar. Warnanya kayak akar, tapi lebih kuning. Dan efeknya ya begini, kita diputar-putar. Kalau tidak segera sadar, justru kita bisa dibuat linglung atau hilang ingatan. Aku terus menyerocos menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, walau di tempat seperti ini. Dengan tujuanku berharap jin di area ini dapat terusik dan mengembalikan kami berdua.
Oyot Mimang ini sendiri lebih membahayakan karena dapat membuat tersesat. Jika kurang beruntung, manusia dapat masuk ke alam lain hanya karena melangkahi atau menginjak akar gaib ini. Cukup lama kami tertahan di area ini karena sudah terlalu lelah untuk berjalan dan hanya akan kembali ke tempat ini lagi. Sementara kami yang semakin merasa kebingungan sudah berupaya sebisanya agar dapat keluar dari pengaruh akar Mimang ini. Aku hanya melihat Sylvia semakin diam setelah mendengar penjelasan tadi. Dengan diam, dirinya berdoa, mengharap ada jalan keluar atau bertemunya orang lain yang datang di area ini. Dalam kondisi saat ini, aku sendiri dapat menyimpulkan jika dengan diam justru akan semakin bingung. Aku mengikuti gadis ini duduk diam dan meminta pertolongan melalui doa. Berpasrah mungkin menjadi satu-satunya agar cara Tuhan selalu memberikan jalan untuk selamat. Mas, Sylvia memanggilku dengan menepuk lengan tangan ini. Iya Neng, tanyaku setelah usai berdoa. Mas, ayo jalan. Via mendengar suara ramai di bawah sana. Ucapnya memberitahu dan mengajakku kembali bergerak. Suara apa? Gak ada suara apa-apa. Aku menyangkali omongannya karena memang tidak mendengar suara apapun. Ada mas, mungkin itu rombongan pendaki. Ayo buruan. Dia menarik tanganku dengan sedikit memaksa. Aku hanya bisa mengikuti ajakan itu, walau sangat yakin jika apa yang sudah Sylvia dengar itu bukanlah suara manusia. Dia juga terlihat sangat buru-buru karena sudah merasa takut dengan kejadian ini. Hal ini, gadis hebat itu sudah mulai dikuasai oleh jin penunggu tempat ini. Dia tidak dapat lagi membedakan mana yang logis dan tidak. Suasana dingin dengan pakaian yang sudah basah karena keringatan membuat tenaga juga semakin di bawah kemampuan lagi. Dengan sangat pelan, kami berdua menuruni tempat jalur ini. Beberapa kali kami juga terjengkang jatuh, terpeleset karena tanah semakin licin dipijak. Benar-benar ini menjadi kesanggupan yang terakhir. Lutut semakin bergetar menjaga badan loyo ini. Dan di sini kami kembali ke tempat semula lagi. Ya Allah mas, aku capek lah. Sylvia langsung menangis memelukku setelah berada di area yang tadi. Iya sudah, sabar jangan menangis Neng. Kamu harus yakin kita bisa keluar dari sini. Lawan ketakutanmu dengan doa sebisa-bisanya. Aku yang semakin panik hanya berusaha menenangkan dia terlebih dahulu. Demi Allah, Via sudah beneran capek banget. Berdoa dari tadi juga tidak menemukan jalan keluar. Dia masih menangis dan keluarkan rasa kesal dalam hatinya. Iya tenang, kita pasti keluar. Sudah jangan nangis lagi ya, kataku, walau tidak tahu harus bagaimana keluar dari pengaruh akar gaib ini. Sejenak aku menyuruhnya untuk duduk lagi. Aku berusaha memikirkan cara, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Untuk berusaha membawa kata hati menyatu dengan pikiran saja sangat susah. Blank, tidak dapat menemukan solusi apapun. Ini salah satu efek jika terkena akar ini. Orang akan semakin dihilangkan pemikirannya linglung. Dan yang ada hanya kepanikan yang terus membuat takut semakin besar. Aku amati Sylvia yang mulai melamun. Tatapannya jauh ke bawah sana, menatap kegelapan tanpa berkedip sekalipun.
Aku memanggil namanya berkali-kali, tetapi tidak dia hiraukan. Sampai aku tarik lengan jaketnya, berharap dia tersadar dan tidak kemasukan bangsa lelembut. Ini yang aku takutkan. Kini benar-benar terjadi. Dia mulai menangis lagi, tetapi tanpa ekspresi. Datar, menerawang sunyi, lalu matanya melirik ke arahku. Wajah sadis yang sangat menakutkan aku lihat. Dia berlahan menoleh ke arahku dengan mata yang sangat merah penuh air. Senyumnya menyungging memperlihatkan wajah bengis yang jelas ini bukan lagi Sylvia. Mau apa kamu? Aku bertanya dengan nada yang tenang. Suaranya terdengar dari dengusan nafas yang berat. Tolong jangan ganggu kami. Kami berdua hanya lewat untuk pulang. Jika ada kesalahan yang kami perbuat, tolong dimaafkan. Aku menyoroti sosok yang merasuki sahabatku ini. Maneh duaan, neangan jalan sejen. Ulah lewat dia, sebab di dia teh masjid, lain jalan. Ucapnya padaku. Aku hanya bisa diam karena tidak paham apa yang diucapkan Sylvia dengan bahasa itu. Yang aku tahu itu bahasa Sunda, tetapi aku sama sekali tidak paham dengan apa yang dikatakannya. Tolong bisa pakai bahasa yang saya paham, pintaku pada dia, karena saat ini aku hanya semakin bingung tidak paham apa-apa. Mangkat di dia, ucapnya dengan nada yang sangat marah dan menunjuk ke arah atas. Aku tidak lagi mau bernegosiasi dengan sosok yang merasuki Sylvia. Aku tanpa memikirkan apa-apa langsung menggandengnya untuk jalan naik seperti yang terus dia tunjuk. Sepanjang perjalanan dia terus bersuara dengan bahasa Sunda dan tangannya menunjuk ke arah atas. Sampai dia tersandung dan menabrakku. Di situ dia pingsan. Panikku semakin menjadi karena keadaan ini. Tapi aku juga paham jika sosok itu telah meninggalkan raga Sylvia hingga terjadinya dia tidak sadarkan diri. Aku membasuh mukanya dan berharap dia segera siuman. Sepanjang kepanikanku itu, aku hanya berpikir kenapa di gunung ini, di tanah ini, yang merasuki Sylvia justru memakai bahasa Sunda. Sungguh tidak dapat aku simpulkan. Otak ini terasa kram jika harus memikirkan apa yang tidak bisa aku pikirkan. Dia tersadar setelah beberapa saat aku menunggunya. Dia yang merasa pusing juga mual bertanya padaku. Mas, ini di mana? Matanya melihat sekeliling dengan jemari yang menyangga kepalanya sendiri. Aku juga mencoba mengingat area ini, di mana ada tebing dan tali persik tempat kami turun beberapa jam waktu yang lalu. Ini bukannya tempat kita bergelantungan turun itu ya mas? Dia berkata dengan menyorotkan cahaya mengikuti tuas tambang menuju ke atas. Iya neng, jawabku. Lah, kenapa kita balik ke sini? Dia bertanya dengan bingung. Aku yang enggan menceritakan kejadian itu langsung menyuruhnya tenang sejenak. Memberikan dia minum. Aku berdiri, menyoroti sisi kanan kiri untuk mencari jalur lain. Dan di hutan pinus seperti ini banyak sekali bekas jalur itu yang membuat banyak orang kesasar.
Belum lagi kalau mendapati akar mimang seperti tadi. Sudah dapat dipastikan susah untuk keluar dari hutan ini. Setelah aku pastikan dia kuat berjalan, aku mengajaknya jalan melalui sebelah kiri meski banyak sekali percabangan. Aku hanya mengikuti kata hati, kemana harus menuntun. Dan sekitar 1 jam mencari jalan sendiri, kami bisa mencapai perkebunan warga dan keluar dari hutan ini sebelum subuh. Sesampainya kami di pemukiman warga, tidak lama kumandang azan subuh terdengar. Kami yang sudah mencapai keberhasilan hanya mengucapkan lafaz syukur, di mana aku dengan gadis hebat ini dapat selamat, walau menempuh gelap semalaman dengan berbagai situasi. Dapat melewati Oyot Mimang ini memberikanku pengalaman baru dan mengajarkanku sebuah arti kesabaran adalah kunci dalam suatu tujuan. Jatuh, mengulang, dan berjuang itu tujuan hidup. Bagaimana harus diterapkan dalam langkah perjalanan selanjutnya. Pagi harinya kami berdua pulang ke Magelang, menginap di rumah saudaraku. Dan ketika di sanalah aku baru bisa menceritakan cara kami dapat petunjuk keluar dari cengkeraman hutan angker itu. Dengan arahan sosok yang tidak bisa aku pahami bahasanya, tetapi penuntun tetaplah penuntun, tanpa peduli di mana dan dengan siapa, juga di tanah mana saja. Yang pasti Tuhan selalu mengutus pertolongan bagi manusia yang tengah dalam kesusahan. Itu nenek buyutku, Mas. Beliau yang menuntun kita keluar. Oke teman-teman, itu adalah kisah dari pengalaman Ipen dan Sylvia saat di Gunung Sumbing. Dan terima kasih buat Bang Ipen yang sudah mengizinkanku untuk membawakan cerita ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga kurang pas. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.